Oke, baik Bapak Ibu dosen, untuk layanan BKD resisternya bisa dilihat di menu layanan BKD dan pilih rekapan kegiatan. Nah, di sini pilih di bagian laporan ya, tombol belum diisi. Nah, ini adalah biodata Bapak Ibu. Jika ada kesalahan, bisa melakukan editing biodata di menu profil. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan, nah di sini sudah dimasukkan oleh tim IT dan juga akademik di UCB, sehingga Bapak Ibu bisa melihat daftar kegiatan. Jika belum tampil, bisa klik ini untuk tarik kinerja dari portofolio, sehingga datanya akan masuk ke wilayah pelaksanaan pendidikan pengajaran. Nah, di sini ada dua tampilan. Pertama sudah ada bukti ajar, yang kedua belum. Jika belum, ya ini tadi saya sudah masukkan bukti ajar saya. Bapak Ibu bisa klik di tombol ini, belum ada bukti ajar. Kemudian di sini bisa memasukkan dokumennya, yaitu absensi perkuliahan, absensi dosen, atau di kami sebutnya jurnal. Kemudian juga dengan penilaian. Nah, sehingga di sini kita pilih file ya. Untuk mata kuliah misalnya ini sistem keamanan informasi. Oke, misalnya ini punya saya. Yang kita namakan nama dokumennya ya. Ini pilih lainnya, kemudian tautan dokumen. Kenapa ini perlu diisi? Karena kalau kita simpan tanpa tautan dokumen, ya dia akan nolak, ya diminta untuk file tautan dokumen harus terisi, sehingga kita perlu menambahkan tautan dokumen. Oke. Nah, untuk tautan dokumen khusus dosen FKIP, silakan menghubungi Kepro dan Sekpronya, karena saya sudah menyediakan Google Drive yang unlimited untuk FKIP. Di sini para Kepro dan Sekpro punya akses untuk menambahkan data di setiap folder program studi. Contoh ambil pendidikan informatika, ini bukti dan hasil pengajaran genap 2020-2021. Nah, di sini para Sekpro dan Kepro yang sudah mendapatkan bukti hasil pengajaran Bapak Ibu dosen itu bisa ngupload ke sini. Kemudian hasil dari uploadnya ini dapat di-share ya kepada siapapun ya. Nanti dikirimkan linknya kepada setiap dosen, sehingga setiap dosen bisa melihat link dari masing-masing file yang dibutuhkan. Nah, saya contohkan di sini saya butuh link absensi mata kuliah keamanan informasi. Nanti saya tinggal klik get link. Di sini saya copy link dan saya paste ke tautan dokumen. Nah, oke, saya paste ke sana, saya simpan. Maka untuk absensinya sudah masuk, tinggal berikutnya absensi dosen, sistem informasi. Sini saya namakan jurnal. Saya pilih lainnya, kemudian tautan dokumen. Kembali saya melihat dari file yang ada, Google Drive maksud saya, copy link, dan di sini saya paste, saya simpan dokumen. Oke, saya lanjutkan lagi untuk penilaian. Nilai Oke, kemudian tautan dokumen, nilai ya, ini saya get link, copy, saya paste ke sana, saya simpan. Oke, baik. Nah, itu 3 file
Kemudian saya juga membutuhkan file dokumen SK mengajar. Nah, ini nanti kita akan upload di sini karena belum diterima. Nanti SK mengajarnya juga akan kami di FKIP itu saya sudah sediakan folder setiap prodi yang namanya adalah surat tugas mengajar atau SK mengajar nantinya. Oke, nah ini misalnya 2019-2020. Nanti folder berikutnya 2020 genap ya. Oke, nah ini masih beberapa folder yang belum ada, nanti kita lengkapi ya. Untuk genap 2020 kita menunggu file yang sudah ditandatangani dan disahkan oleh akademik dan juga Pak Rektor. Nah, itu cara kita untuk mengunggah bukti ajar ya, bukti pengajaran dari mata kuliah yang kita ampuh. Nah, berikutnya sebelum mengisi penelitian, pengalaman dan lain-lain ya, Bapak Ibu bisa klik di tab simpulan. Nanti di sini ada ya, ini maksimal 16 SKS, minimal 3 SKS ya. Ini untuk saya pribadi karena ini dosen dengan tugas tambahan. Nah, ini karena sudah tinggi sekali di pelaksanaan pendidikan ya, sehingga perlu saya hapus. Nah, di pelaksanaan pendidikan kita memang mengajar banyak ya, tetapi nanti di sini kita bisa melaporkan sesuai dengan kebutuhan BKD saja. Nah, misalnya saya hapus yang ini ya. Kemudian ini juga saya hapus saja. Kemudian kebiasaan buatan juga saya hapus. Nah, sehingga yang saya laporkan itu hanya satu ini. Nah, ini nanti saya tambahkan dulu bukti ajarnya, baru saya hapus. Oke, kalau kita lihat sementara ini masih 17 karena nanti ini kita akan hapus di satu ini tadi. Nah, kalau sudah cukup 16 ya, Bapak Ibu bisa simpan permanen. Tapi jika belum, Bapak Ibu bisa melakukan pengisian. Misalnya untuk penelitian ya, kalau di punya Bapak Ibu masing-masing tidak boleh kosong, maka perlu menambahkan penelitian dan juga pengabdian dan juga penunjang. Nah, untuk penelitian di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk publikasi karya penelitian ya. Nanti tinggal diklik saja ini. Di sini tinggal ditambahkan data yang dibutuhkan atau bisa import publikasi dari Sinta, itu memungkinkan. Nah, nanti datanya akan masuk ke sini. Nah, jika sudah mengisi di publikasi karya tetapi belum tampil, Bapak Ibu bisa klik ini untuk tarik kinerja dari portofolio. Nah, untuk itu maka di tab pelaksanaan penelitian juga KUM-nya itu sudah tertera otomatis sesuai hitungan dari sistem. Jika lebih, Bapak Ibu bisa klik hapus untuk beberapa list yang ada, misalnya di B dan seterusnya. Nah, seperti punya saya kemarin karena ini lebih sekali karena ada hakinya juga, sehingga saya hapus. Buku juga saya hapus karena untuk keperluan BKD tidak perlu terlalu banyak. Nanti untuk kebutuhan PAK, angka kredit, baru semuanya kita masukkan. Nah, demikian juga untuk pelaksanaan pengabdian. Apakah itu penyuluhan atau ceramah, apakah itu memberikan pelayanan kegiatan menunjang tugas umum pemerintah dan pembangunan, silakan dimasukkan. Apakah itu membuat karya pengabdian masyarakat yang tidak dipublikasikan, jadi ini hanya laporan PKM saja, bisa ditambahkan di sini. Nanti disesuaikan beban tugasnya. Nilai KUM-nya itu jika sudah memenuhi syarat ya silakan dipakai yang memenuhi saja. Jika belum ya bisa dihapus sebagian. Oke, baik, kira-kira seperti itu yang perlu diperhatikan, yaitu maksimalnya. Dan juga di isian penelitian dan pengabdian jangan lupa bukti penugasan itu sudah ada karena nanti akan dilakukan penilaian oleh asesor tentang isian datanya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi kita
bagi rekan-rekan dosen di Citra Bangsa. Terima kasih, selamat